Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di perkuliahan logika matematika. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi masih mengenai turunan. Dan terakhir kita sudah membahas sampai ke penurunan secara implisit. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke penurunan logaritmik. Nah, tentunya kapan kita menggunakan turunan logaritmik, yaitu saat memuat fungsi yang bentuknya itu fungsi pangkat fungsi atau perkalian maupun pembagian fungsi yang rumit. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita logaritmakan kedua ruas. Nah, yang mudah itu dengan menggunakan logaritma natural. Lalu kita gunakan sifat logaritma diantaranya ln dari perkalian, ingat kembali, ln x kali y itu sama dengan ln x ditambah ln y, ln x dibagi itu sama dengan ln x dikurang ln y, dan ln dari x pangkat y itu sama dengan y dikalikan dengan ln x. Nanti kita turunkan kedua ruasnya secara implisit, kita akan peroleh turunan pertama yang diinginkan. Nah, coba kita perhatikan contoh mengenai turunan pertama dari bentuk y sama dengan x plus 1 pangkat 2x min 1. Yaitu, yang pertama, caranya yaitu kita logaritmakan kedua ruas, sehingga kita peroleh ln y sama dengan ln dari x plus 1 pangkat 2x min 1. Lalu, dengan menggunakan sifat logaritma, maka ruas kanan itu bisa kita ubah menjadi 2x kurang 1 dikali dengan ln x plus 1. Nah, sehingga dengan menggunakan turunan implisit, pada kedua ruas kita turunkan terhadap variabel x dan diperoleh turunan pertama ruas kirinya, yaitu turunan ln y adalah 1 per y kali dy per dx. Ingat di sini ya, kita turunkan terhadap variabel x, sehingga turunan dari ln y karena memuat y menjadi 1 per y kali dy per dx. Dan di ruas kanannya kita punya turunan perkalian 2x min 1 dikali ln x plus 1. Sehingga diperoleh 2 kali ln x plus 1 ditambah 2x min 1 dikali 1 per x plus 1. Sehingga diperolehlah dy per dx-nya sama dengan y dikalikan dengan 2 ln x plus 1 ditambah 2x min 1 per x plus 1. Nah, pada ruas kanan ini kan masih memuat y. Sedangkan bentuk y ini sendiri adalah bentuk fungsi eksplisit, sehingga bisa kita ubah kembali y-nya menjadi x plus 1 pangkat 2x min 1. Nah, coba perhatikan, kenapa kita tidak bisa menurunkan secara langsung? Karena di sini tadi bentuk x plus 1 pangkat 2x min 1 di sini adalah bentuk fungsi pangkat fungsi. Berbeda halnya dengan fungsi pangkat bilangan. Kalian bisa menggunakan rumus-rumus turunan fungsi pangkat, atau jika kalian punya bilangan pangkat fungsi, kalian bisa menggunakan turunan dari fungsi eksponensial. Tapi ketika kalian punya bentuk fungsi pangkat fungsi, maka gunakanlah turunan logaritmik. Oke, kita yang kedua. Bagaimana cara mencari turunan pertama dari y pangkat x sama dengan x pangkat x? Ya, cara serupa. Maka yang pertama kita lengkan kedua ruas, sehingga kita punya ln y pangkat x sama dengan ln x pangkat x. Lalu di sini kita gunakan sifat logaritmik, sehingga kita punya x ln y sama dengan x ln x. Lalu kita turunkan kedua ruas dengan menggunakan turunan implisit, dan ingat kembali aturan perkalian ya. Sehingga di ruas kiri kita punya turunannya ln y tambah x kali 1 per y dy per dx, dan di ruas kanan ingat lagi ya, turunan u kali v adalah u aksen v ditambah v aksen. Dan di ruas kanan ingat kita punya u-nya x, di ruas kanan kita punya v-nya ln x, sehingga turunannya adalah ln x ditambah x kali 1 per x. Nah, dan di ruas kiri pun ingat sama, yaitu kita gunakan aturan dari turunan perkalian dua buah fungsi. Fungsi yang pertama x dan fungsi yang kedua adalah ln y, atau kalian yang kembali punya adalah x dan v-nya adalah ln y. Nah, lalu dengan cara mengurangkan ln y di kedua ruas, kita punya x per y dy per dx sama dengan ln x tambah 1 dikurang ln y ya. Jadi diperolehlah dy per x sama dengan y per x dikalikan dengan ln x tambah 1 dikurang ln y. Nah, sekarang Bu, apakah y ini harus kita ubah kembali ke bentuk x pangkat x? Nah, tidak perlu ya, karena y pangkat x sama dengan x pangkat x di sini adalah bentuk implisit. Sekarang kita perhatikan bagaimana penerapan turunan. Yang pertama kita lihat dulu ada definisi mengenai nilai maksimum dan nilai minimum mutlak atau global. Nah, definisinya, kalau kita punya suatu fungsi yang terdefinisi pada daerah asal D, nah fungsi f ini memiliki nilai x maksimum mutlak
FC itu jika untuk setiap X pada D berlaku FC sama lebih dari sama dengan Fx. Dengan kata lain, FC ini haruslah menjadi yang terbesar di antara nilai-nilai yang lainnya pada setiap X di daerah D ya. Nah, sedangkan jika FC ini menjadi nilai yang terkecil, maka kita katakan FC ini sebagai nilai ekstrim minimum mutlak. Selanjutnya ada istilah mengenai maksimum dan minimum relatif atau lokal. Bedakan di sini antara mutlak global dan relatif atau lokal. Kalau kita berbicara mutlak atau global, berarti kita berbicara nilai maksimum atau minimum pada seluruh area di daerah asal D. Sedangkan jika kita berbicara nilai maksimum dan minimum relatif atau lokal, berarti kita berbicara nilai maksimum dan minimum di sekitaran suatu bilangan. Nah, misalkan kita punya fungsi f yang dikatakan memiliki maksimum lokal di C, berarti kita hanya berbicara daerah di sekitar C atau daerah yang terdekat sekali dengan C. Nah, jika FC ini lebih dari sama dengan FC, maka kita katakan FC ini sebagai nilai maksimum lokal. Kebalikannya, jika nilai FC ini menjadi nilai yang terkecil di sekitar C, maka kita katakan FC ini sebagai nilai minimum lokal. Lalu selanjutnya ada istilah mengenai bilangan kritis. Apa itu bilangan kritis? Bilangan kritis adalah suatu bilangan yang terdapat pada daerah asal F, di mana atau sedemikian hingga jika C ini kita katakan sebagai bilangan kritis, F aksen C haruslah sama dengan 0 atau F aksen C ini tidak ada. Sekarang kita lanjutkan ke metode selang tertutup. Nah, metode ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum global dari suatu fungsi f yang kontinu pada selang tertutup A, B. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan titik kritis. Yang kedua, nanti kita cari nilai pada bilangan kritis dan pada ujung selang, sehingga nanti kita akan peroleh nilai terbesar pada selang tertutup A, B dan nilai terkecil pada selang tertutup A, B. Selanjutnya, ingat kembali bahwa turunan berkaitan dengan kemiringan fungsi, sehingga kita bisa menentukan kapan suatu fungsi ini naik atau kapan suatu fungsi ini turun. Yaitu, jika fungsi ini memiliki turunan pertama positif, artinya apa? Fungsi f ini naik. Jadi, jika f aksen x positif pada selang I, maka kita katakan f ini naik pada selang I. Sebaliknya, jika f aksen ini negatif pada selang I, maka kita katakan f ini turun pada selang I. Lalu kita lakukan uji turunan pertama jika seandainya kita ingin menentukan atau ingin mencari di manakah nilai maksimum atau minimum lokal dari suatu fungsi. Nah, berbeda halnya dengan tadi waktu kita ingin menggunakan metode selang tertutup pada suatu fungsi f untuk mencari turunan pertama, untuk mencari maksimum atau minimum globalnya. Nah, sedangkan untuk mencari nilai maksimum minimum lokal dari suatu fungsi, kita cukup mencari turunan pertama dan menguji di setiap bilangan kritisnya apakah terjadi perubahan fungsinya naik atau menjadi turun atau turun menjadi naik. Nah, caranya yaitu kita cari bilangan kritisnya. Misalkan kita punya bilangan kritisnya itu ada dua, yaitu misalkan di A dan di B. Lalu kalian buatlah garis bilangan untuk f aksennya. Nah, dari sini bedakan ya, pada garis bilangan ini bagian bawahnya itu adalah untuk bilangan X dan bagian atasnya adalah untuk nilai F aksen. Yang kalian amati hanya apakah nilai F aksen ini positif atau negatif. Nah, tadi kita ketahui misalkan diberikan titik kritisnya atau diketahui titik kritisnya itu di A dan di B. Lalu kita uji nih F aksen di sekitar A dan F aksen di sekitar B. Jadi di sini pada saat kita punya A, terbagilah daerah di kiri dan di kanannya A. Nah, yang terdekat dengan A di sebelah kiri kita tahu dia positif, dan terdekat dengan A di sebelah kanannya itu adalah negatif. Maka, jika kita kaitkan dengan fungsi ini naik atau turun atau kemonotonan fungsi, maka kita tahu bahwa terjadi perubahan fungsi dari naik ke turun. Maka di sekitar A ini kita tahu bahwa terjadi perubahan dari naik ke turun ini akibatnya apa? Oh, jadi nilai A ini, F di A ini menjadi nilai yang terbesar di sekitar A. Maka kita katakan bahwa ada maksimum lokal di A. Sebaliknya kalau kita lihat di B, F aksen ini terjadi perubahan dari negatif ke positif atau perubahan dari turun ke naik. Maka kita katakan di A ini merupakan minimum lokal. Kita perhatikan ya contohnya.
Carilah semua bilangan kritis dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 24x ditambah 1. Tentunya kita harus tahu dulu bagaimana daerah asal fungsi f ini. Nah, daerah asal fungsi f ini adalah real karena fungsi f tentunya berbentuk fungsi polinom. Begitu pula dengan turunannya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, turunan dari 3x kuadrat adalah 6x, dan turunan dari negatif 24x adalah negatif 24, dan turunan dari 1 adalah 0. Nah, kita amati bahwa turunan pertama ini berbentuk polinom juga, sehingga daerah asal dari turunan pertamanya adalah real. Lalu kita cari bilangan kritisnya. Kalau kita lihat, karena daerah asal dari turunan pertama fungsi f ini adalah himpunan bilangan real, artinya apa? F aksen ini tentunya akan terdefinisi untuk x berapapun, sehingga untuk mencari bilangan kritis dari f, cukuplah dengan cara mencari di mana f aksen ini bernilai sama dengan 0. Tentunya jika f aksen x ini sama dengan 0, kita peroleh 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 24 sama dengan 0. Atau bisa kita sederhanakan dengan cara membagi persamaan ini terhadap 3, lalu kita faktorkan sehingga diperolehlah f aksen x ini akan sama dengan 0 ketika x sama dengan negatif 4 atau ketika x-nya sama dengan 2. Jadi kita peroleh himpunan bilangan kritis dari fungsi f adalah himpunan negatif 4, Nah, dengan cara serupa bagaimana cara menentukan semua bilangan kritis dari fungsi fx sama dengan x pangkat 5 dikurang 5x. Ya tentunya kita amati dulu daerah asalnya ya, karena fungsi ini adalah fungsi polinom, berarti daerah asal fungsi f-nya adalah himpunan bilangan real, dan daerah asal fungsi f aksennya yaitu himpunan bilangan real juga. Karena turunan x pangkat 5 adalah 5x pangkat 4 dan turunan dari negatif 5x adalah negatif 5. Lalu tentunya karena daerah asal fungsi f aksen ini adalah himpunan bilangan real, maka f aksen ini akan ada untuk setiap x pada daerah asal f aksen, atau untuk x berapapun akan diperoleh nilai f aksennya. Nah, jika f aksen x ini sama dengan 0, maka kita punya 5x pangkat 4 dikurang 5 sama dengan 0, atau x pangkat 4 dikurang 1 itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh dengan cara memfaktorkan bentuk ini, di manakah x-nya, dan kita peroleh bilangan kritisnya yaitu x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 1. Jadi, himpunan bilangan kritis dari f adalah negatif 1,1. Oke, nah sekarang coba kita lihat di sini bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum global dari fungsi fx sama dengan x pangkat 5 dikurang 5x pada selang 0,2. Nah, di sini kita gunakan metode selang tertutup. Tentunya kalian harus cari dulu bilangan kritis yang terdapat pada interval 0,2. Nah, tadi dari contoh 8.7.2 kita tahu bahwa ada dua bilangan kritis yang memenuhi. Tapi, ingat kembali karena kita berbicara pada selang 0,2, maka bilangan kritis yang memenuhi hanya ada satu, yaitu di mana x-nya bernilai sama dengan 1. Lalu, sekarang kita lihat, bandingkan saja nilai-nilai fungsi f di bilangan kritis dan di ujung selangnya. Nah, tadi kita punya intervalnya 0 sampai 2 ya, berarti bilang ujung selangnya 0 dan 2. Nah, lalu kita cari nilai fx-nya, yaitu dengan cara mensubstitusikan 1 ke fungsi f. Jika x-nya sama dengan 1, maka kita peroleh fx-nya adalah negatif 4. Jika x-nya 0, kita peroleh nilai fungsinya adalah negatif 5. Dan jika x-nya sama dengan 2, maka diperoleh nilai fungsinya adalah 27. Nah, lalu kita amati di manakah nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, nilai terbesar dari negatif 4, negatif 5, dan 27 itu adalah 27. Dan nilai terkecilnya adalah negatif 5, sehingga kita peroleh titik minimum globalnya yaitu di 0, negatif 5 dan titik maksimum globalnya di 2,27. Jika yang ditanyakan adalah nilai maksimum dan minimum global, berarti kita amati nilai-nilainya. Maka nilai maksimum global yang diperoleh adalah F2 yaitu 27 dan nilai minimum global yaitu F0 atau sama dengan negatif. Sekarang bagaimana cara menentukan titik maksimum dan minimum lokal fungsi? Nah, misalkan kita lihat fungsi yang sama seperti di contoh 8.7.1. Kita ingin mencari di mana titik maksimum minimum lokalnya dan di manakah fungsi ini naik maupun turun. Nah, coba perhatikan bilangan kritis yang memenuhi tadi ada 2, yaitu negatif 4 atau 2. Lalu kita lihat garis bilangan dari fungsi f aksen ini dengan memasukkan bilangan kritis negatif 4 dan 2.
Lalu kita lihat nih, f aksen x ini kan 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 24, atau bisa kita ubah ke bentuk faktornya, yaitu 3 kali x plus 4 dikali x min 2. Nah, nilai-nilai di bilangan kritis ini kita perhatikan bahwa ketika x sama dengan 2, kita peroleh f-nya adalah negatif 27. Ingat kembali dari mana negatif 27? Yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai 2 ke dalam nilai fx ya. Sedangkan nilai f negatif 4 itu sama dengan 81. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan di mana f ini maksimum minimum lokal ya? Yaitu dengan cara mensubstitusikan ke garis bilangan, urutkan dari terkecil ke terbesar, lalu lihat amati di sekitar negatif 4 dan di sekitar 2. Kalau kita perhatikan di garis bilangan ini terbagi ke dalam 3 daerah, yaitu interval negatif tak hingga sampai negatif 4, daerah kedua negatif 4 sampai dengan 2, dan daerah ketiga yaitu 2 sampai tak hingga. Kita amati di interval negatif tak hingga sampai negatif 4 ya, bagaimana perilaku f aksennya. Yaitu dengan cara mensubstitusikan sembarang bilangan yang kurang dari negatif 4. Kalian bisa mensubstitusikan misalkan negatif 5, negatif 6, atau seterusnya. Nah, dengan mensubstitusikan bilangan-bilangan yang kurang dari negatif 4 ke dalam f aksen, yaitu ke dalam bentuk ini yang paling mudah ya, 3 kali x plus 4 dikali x min 2, maka kita tahu bahwa bilangan yang kurang dari negatif 4 ketika disubstitusikan ke f aksen ini, maka diperolehlah nilai f aksennya pastilah positif. Sehingga kita katakan bahwa f ini naik pada selang kurang dari negatif 4. Nah, selanjutnya kalau kita amati di daerah negatif 4 sampai dengan 2, dengan cara mensubstitusikan sebarang bilangan di antara negatif 4 dan 2 ke dalam f aksen x, yang paling mudah contohnya misalkan 0. Maka bisa kita lihat bahwa jika disubstitusikan ke dalam bentuk ini, diperoleh f aksennya negatif. Nah, dengan cara yang serupa, kalau kita substitusikan bilangan yang lebih dari 2 ke dalam f aksen, maka diperoleh f aksennya positif. Maka, jika kita amati di negatif 4, di sekitar negatif 4 ada perubahan dari negatif ke positif untuk f aksennya. Atau kita katakan terjadi perubahan dari naik ke turun. Maka kita dapat simpulkan bahwa di negatif 4 ini merupakan titik maksimum lokal. Sedangkan di 2 terjadi perubahan dari negatif ke positif untuk aksennya. Berarti terjadi perubahan dari turun ke naik. Sehingga kita peroleh titik minimum lokalnya yaitu 2,27. Sedangkan untuk kemonotonan fungsi atau di mana f ini naik atau turun, maka kita amati bahwa f ini naik pada 2 interval, yaitu pada negatif tak hingga, negatif 4, atau 2, tak hingga, dan f ini turun pada interval negatif 4, negatif 2. Oke. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan ini, lalu kumpulkan di Evita ya. Silahkan kalian kerjakan di kertas, lalu setelah itu kalian foto dan satukan dalam bentuk PDF. Oke, selamat mengerjakan dan sekian pertemuan pada minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.